Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Laula an hadana Allah lanakunanna minal khasirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ahibba fillah. Alhamdulillah. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala termasuk golongan umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ahibba fillah, saudara-saudaraku yang seiman, di sini kita hanya sekedar ingin berbagi. Yang pertama, ingin menyapa saudara-saudara yang seiman dalam rangka silaturahmi. Mungkin kalau mau bersilaturahmi satu persatu itu rasanya tidak mungkin, ya, karena tempat kita yang berjauhan. Tapi insya Allah dengan adanya kecanggihan teknologi ini, insya Allah walaupun kita beda pulau, mungkin beda negara, mungkin beda kampung, tapi insya Allah kita bisa untuk saling bersilaturahmi karena kecanggihan teknologi. Makanya pergunakan, ya, kecanggihan teknologi ini untuk sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jalan, sebagai asbab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kita kali ini kita ingin membahas sedikit tentang perihal silaturahmi. Silaturahmi itu termasuk satu di antara beberapa perintah yang sangat dianjurkan oleh Allah, yang sangat disenangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan bersilaturahmi, dari mungkin yang tidak kenal menjadi kenal, dari yang sudah kenal semakin kenal, semakin dekat, semakin akrab, sehingga kita saling bisa berbagi, ya, bisa mengetahui kelebihan, bisa mengetahui kekurangan. Dengan kelebihan mereka mungkin kita ambil hikmahnya, dengan kekurangannya mungkin kita bisa untuk memberikan mereka masukan agar mereka hidup dengan penuh keceriaan, hidup dengan penuh kebahagiaan. Bahkan kurang sempurna keimanan seseorang bila melihat kekurangan, kelemahan, kesusahan orang lain, sementara kita tidak ambil pusing, tidak ada rasa untuk membantu kesulitan mereka. Makanya dengan adanya silaturahmi ini, apalagi lewat media sosial ini, lewat Android ini, kita bisa berbagi, kita bisa saling share, kita bisa, yang mana dengan ini kita bisa mendapatkan lebih mudah ilmu. Mungkin kalau dulu untuk belajar kita mesti datang ke guru, harus memiliki kitab-kitab agama. Tetapi dengan adanya kecanggihan teknologi ini, media sosial ini, kita bisa mendengar silaman kalbu,
mendengar siraman rohani, sehingga yang pada awalnya kalbu kita, hati kita sudah gersang, menjadi tumbuh dan subur kembali. Dan ini adalah sebagai wahana untuk bisa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki sebuah permasalahan, jangan dipendam seorang diri, ya. Bisa curhat, bisa berdoa, bisa berzikir, bisa banyak amalan-amalan sunnah yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga sedikit yang dinamakan galau dalam kehidupan. Karena pada intinya orang yang galau itu adalah pertama orang yang kurang panjang pemikirannya, orang yang melihat bahwa sebuah permasalahan itu adalah sebagai momok yang harus dihindari. Padahal dengan permasalahan seperti itu kamu bisa melatih kesabaran kamu, ya. Dan dengan sabar itulah nantinya Allah akan membantu kita. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, ya. Bahkan terkadang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah itu tidak mampu untuk mengangkatkan derajat seseorang dengan banyak berzikir, dengan banyak sholat, dengan puasa sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak mampu. Justru dengan sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi ujian hidup, sabar menghadapi bala, seseorang justru terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Contoh, ada sebuah kisah hikmah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil iktibar untuk menjadikan agar kalbu kita itu ketika menghadapi sebuah problema kehidupan, kita tidak mengeluh. Nauzubillah sampai kita misalnya putus asa, nauzubillah kalau misalnya sampai kita bunuh diri dan lain sebagainya. Dan itu perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Ada sebuah kisah dulu, dalam sebuah perkampungan itu ada sepasang suami istri, yang mana istrinya ini adalah suka ngomel, suka marah, ya. Istilah kata orang Bangka itu, istrinya itu seperti murai cabut kitok. Tahu murai cabut kitok? Murai cabut kitok itu adalah murai yang mana ekornya tercabut, sehingga dia ngomel terus, ya, marah mulu. Nah, sepasang suami istri ini, jadi istrinya itu sering ngomel begitu kepada sang suami. Akhirnya sang suami pun karena sudah terlalu sering, akhirnya ingin menghindari diri. Wahai istriku, kata beliau, pada hari ini saya ingin ke bukit itu, sebab di sana saya dengar ada perkumpulan orang-orang yang berzikir, yang kholwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didapatkan? Jawaban dari istrinya, bukan hal yang baik, tetapi malah diomelkan oleh istrinya. Akhirnya beliau dalam keadaan gundah, akhir berangkatlah beliau ke tempat tersebut. Walaupun beliau keberangkatannya dalam kategori diomelkan oleh istri beliau. Pada akhirnya datanglah beliau ke tempat perkumpulan zikir tersebut. Akhirnya penjaga perkumpulan zikir itu mengatakan, kamu mau kemana? Ya, akhirnya sang ini orang yang sering dimarah oleh istri berkata, saya datang ke sini mau ikut zikir. Oh,
kamu mau ikut zikir? Ya Tuan. Boleh, silakan. Cuman dengan catatan nanti kamu harus siap untuk menyediakan makanan bagi mereka-mereka yang sedang berzikir ini. Tapi tidak setiap hari. Ada gilirannya nanti, ya. Nah, misalnya pada hari ini si A, besok si B, ya, lusanya si C dan seterusnya. Nah, ketika tiba giliran kamu harus siap untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Bagaimana kira-kira? Akhirnya beliau berpikir yang sangat dalam, bagaimana ya? Saya ini sebenarnya miskin, tapi ingin ikut acara zikir ini. Akhirnya beliau pun dengan penuh keyakinan menyanggupi. Entah nanti bagaimana caranya, yang terpenting beliau ingin ikut berzikir bersama-sama dengan para orang-orang ahli zikir di gunung tersebut. Akhirnya beliau melihat ada sebuah keajaiban, ada sebuah keanehan yang terjadi di bukit tersebut. Keanehannya apa? Setiap kali para yang kena giliran untuk menyiapkan makanan itu, tiba-tiba makanannya itu muncul dengan secara tiba-tiba. Allahu Akbar. Beliau pun takjub, ini luar biasa. Ini kehebatan yang luar biasa, kata beliau. Jadi beliau mendengar ilmu apa sebenarnya yang mereka miliki sehingga mereka bisa untuk menyiapkan makanan dalam sekejap tanpa bersusah payah, seperti kayak bim salah bim gitu. Akhirnya beliau memberanikan diri dan bertanya kepada salah seorang jamaah, kok bisa begitu Tuan, bagaimana caranya? Ini adalah berkat kita bertawasul kepada seorang wali yang ada di kampung ini. Wah, terkejut beliau. Oh, rupanya ada wali di sini. Ya. Apa ciri-ciri wali tersebut? Beliau orangnya biasa-biasa saja, ibadahnya pun biasa-biasa saja, puasanya pun biasa-biasa, zikirnya pun biasa-biasa. Tidak seperti kami. Tetapi beliau memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Itulah yang Allah berikan kelebihan kepada beliau. Allah angkatkan derajat beliau sehingga bisa menjadi seorang waliullah. Walaupun istri beliau adalah orang nomor 1 yang suka ngomel, yang mulutnya runyam, yang suka marah-marah sama beliau. Akhirnya beliau berpikir sejenak, siapakah orang tersebut? Kok saya satu kampung tidak tahu dengan beliau? Akhirnya beliau mulai menelusuri satu persatu dengan pandangan pikiran beliau. Ditelusuri rumahnya satu persatu dari ujung ke ujung. Akhirnya beliau tidak mendapatkan jawaban terkecuali istri beliau lah orang yang paling suka ngomel sekampung tersebut. Rupanya dengan ilham Allah Subhanahu wa taala ternyata beliau adalah seorang waliullah gara-gara sabar dalam menerima segala takdir Allah, termasuk sabarnya beliau ketika menerima istri beliau yang suka ngomel-ngomel tersebut. Allahu Akbar. Ahibba fillah. Mudah-mudahan dari cerita singkat kita ini janganlah kita mudah mengeluh, ya. Janganlah mudah kita berputus asa. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, saudara-saudara. Jadi pupuklah diri kita, jadikan diri kita semakin dewasa, semakin matang, semakin kuat, semakin tabah, semakin tegar, semakin dekat kepada Allah dengan
memperbaiki kesabaran kita. Ayo mari, sungguhnya bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang Allah berikan sempurna ganjaran pahalanya. Bahkan sabar termasuk satu di antara 4 jalan untuk menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sabar. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan lewat video singkat silaturahmi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bagi subscriber, bagi viewer, bagi para penonton, dan siapapun yang menontonnya, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari video singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jalan yang terbaik fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, saya Al-Fakir Ilallah Rum bin Haji Aldin. Mohon maaf atas segala kesilapan, atas segala kehilapan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.